Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga sekaligus saya ucapkan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara Tuhan pada hari yang ketiga di bulan Desember ini. Kita berterima kasih sebab anugerah Tuhan yang luar biasa. Kata firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kami sendiri, namun Dia telah menjadi batu penjuru. Dia adalah juru selamat kita. Sebentar kita mau baca Matius pasal 13 ayat 36 sampai 46 tentang lalang dan gandum, harta yang indah, yaitu Tuhan Yesus. Itulah Yesus, juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 128. Hartaku itu adalah Yesus. Itulah Yesus, haleluya, juru selamatku. Itulah Yesus, juru selamatku. Harta itu Yesus, ya kehidupanku. Amin, haleluya. Ku dapat satu harta teramat mulia. Dia yang teramat mulia, sempurna, itulah Yesus. Tak ada lain permata, selalu ada bersama dengan Dia. Amin, haleluya. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, tak ada lawan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Telah lama ku berjalan dengan ini harta. Amin, haleluya. Terang Dia memancarkan selalu di mata, tapi tak ku lihat Dia yang bagus amat mulia, sebab dosaku sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus, haleluya. Itulah Engkaulah juru selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, dialah kehidupanku. Amin. Sekarang hilang dosa dan mataku terbuka. Amin, haleluya. Mendapat itu harta, sekaranglah aku menjadi kaya, punya surga. Lalu siapa mau percaya kepada Dia? Dialah Yesus yang sudah mengampuni dosa kita semua. Dia tebus
dosa kita. Amin, haleluya. Itulah Yesus, juru selamatku. Amin, haleluya. Hargai itulah Yesus, dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, haleluya. Itulah Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, menjadi Bapakku, juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar malam ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, ampunilah semua kilafku, salahku ya Yesus, basuhlah hidupku. Amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus berfirman Bapa, malam ini sebelum kami berbaring tidur, ku haus akan firman-Mu. Biar firman-Ku simpan, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau. Terima kasih Bapa berfirman malam ini. Kami siap sedia untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 12, luar biasa firman Allah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Dia siapa? Yesus. Ternyata di dalam Matius pasal 1 21 namanya Yesus. Saya membaca Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kita berterima kasih. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus yang tak terhingga. Saya mendapatkan harta yang termulia, mutiara yang sempurna, harta di atas segala-galanya.
lebih dari emas, lebih perak, lebih dari mutiara. Yesus Kristus di atas segala-galanya. Yang punya surga, yang punya segala-galanya. Oh haleluya. Orang kaya sekalipun di dunia yang tidak bisa beli kota, saudara. Mana? Apalagi beli suatu negara. Apalagi beli surga. Tidak ada. Tapi melalui kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Sehingga hari ini kita ada menjadi milik Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus dengan sungguh-sungguh setia. Taat kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan pada malam sebelum kita berbaring tidur. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hari-hari kita melangkah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Matius pasal 13, saudara ya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Kita terus malam hari baca firman Allah, baca perjanjian baru, besok pagi perjanjian lama. Terus kita ada perjanjian baru, aja perjanjian lama. Supaya kita senantiasa hidup kita diperbarui oleh firman Tuhan. Mari kita baca Matius 13, 36 sampai 46 yang berkaitan dengan lalang dan gandum, ada harta yang indah, kerajaan sorga. Oh puji Tuhan. Mari saya mau baca ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak kerajaan, dan lalang anak sejat. Oh luar biasa Tuhan Yesus cintanya kepada murid-muridnya. Cinta kepada kita semua. Menjabarkan semua. Jelas saudara ya. Dijelaskan sama Tuhan. Ya. Bahwa kerajaan surga itu betul kita perlukan saudara. Kalau kita tidak punya kerajaan surga, mau di mana tempatnya saudara? Kerajaan dunia akan hancur. Dunia akan hancur, akan lenyap. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga akan punya tempat di surga. Sedang kita rindu punya tempat kerajaan di surga. Senang selama-lamanya. Di dunia penuh dengan rasa duka, penuh dengan masalah pergumulan, sakit penyakit, kematian. Di surga tidak ada duka, tidak ada kematian, tidak ada covid, tidak ada batu, tidak pilek, tidak sakit penyakit apapun. Di surga kekal selama-lamanya. Maka pentingnya kita harus menjadi gandum. Jangan menjadi lalang. Maka dikatakan sini perumpamaan Yesus antara gandum dan lalang. Gandum adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Saya katakan gereja Tuhan dibagi dua. Ada yang menjadi gandum, ada yang menjadi lalang. Tapi firman Tuhan gandum masuk ke dalam lumbung saudara. Lalang dibakar saudara. Ikatlah bekas-bekas untuk dibakar lalang. Kalau kita baca kemarin ya. Tapi mari kita mau jadi gandum. Mau dibentuk sama Tuhan. Kita mau seperti domba. Karena gereja Tuhan nanti saudara. Ya dibagi dua. Ini ada gandum ada lalang. Ada juga satu firman Tuhan katakan di dalam Matius 25. Ada domba. Ada kambing saudara. Dipisahkan satu persatu loh. Perhatikan baik-baik. Matius 25 ayat 32 dikatakan, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, seorang demi seorang. Jadi artinya ikut Yesus pribadi dengan pribadi, saudara. Mari, jangan sampai kita menjadi kambing. Sudah sekian tahun kita menjadi anak Tuhan, kita dibentuk sama Tuhan jadi domba. Dan kata ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada pemisahan antara domba dan kambing. Sama dengan lalang dan gandum. Dipisahkan. Maka di ayat 30, di Matius 13 ayat 30 dikatakan, biar keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Sama-sama. Saat ini kita orang domba, kambing, fasik, semua bersama-sama hidup saat ini saudara. Tapi hidup semua pilihan. Bagi Bapak Ibu mari kita menjadi gandum, jangan menjadi lalang. Karena kata firman Tuhan katakan orang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Anak manusia siapa? Yesus sendiri benih baik. Dan kita juga menjadi benih yang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Tapi lalang ialah dunia. Benih yang baik ialah anak kerajaan. Dan lalang anak si jahat, si iblis, sudah saya katakan itu. Terus 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para murid ialah malaikat. Ini saat ini sudah memasuki akhir zaman saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, kita sudah masuk di akhir zaman ya. Ya oleh itu kita harus peka terhadap firman Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus peka
Jangan sampai saudara lalai dalam hidup kami. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh, yang lalai ya. Tidak bisa membedakan ahli zaman itu tidak ahli zaman. Tapi firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Maka kita harus siap saudara ya, menjelang kedatangan Tuhan. Terus ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian pada hari zaman akhir Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertagi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Amin. Mari kita dibentuk sama Tuhan supaya kita menjadi orang benar. Karena orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Orang benar akan bercahaya seperti matahari. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, memang hidup semua pilihan saudara. Mau hidup benar atau tidak benar, hidup semua pilihan. Tapi kita firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita mau makin benar di dalam firman Tuhan. Sehingga kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, makin hari kita diproses, dibentuk untuk menjadi kudus seperti Kristus. Supaya kita nanti layak, bercahaya seperti matahari, layak masuk bilang orang kudusnya Tuhan. Ayat 44 sampai 46 saudara. Supaya kita diisi dengan firman Tuhan. Dikatakan hal kerajaan surga, semua harta yang terpendam di ladang. Harta yang pendam berarti artinya selama kita di dunia ini saudara. Kita saat ini mencari kerajaan surga di dunia ini. Bukan waktu mati mau cari kerajaan surga. Di ladang di dunia. Ya, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Artinya apa? Kita simpan harta yang indah saudara. Ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga, semua seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Ayat 46 yang terakhir, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya ada harga yang dibayar saudara. Kita buang perkara dunia, kita mau pilih Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 14 saudara. Firman Allah katakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta indah itulah Yesus. Suatu hari kelak kalau Yesus akan datang, kerinduan dari Tuhan, kita ditempatkan di dalam kerajaan surga. Oleh itu mari, selama kita hidup ini, kita mau mencari Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Kita mau lebih cinta Tuhan. Jangan ikutin daging. Jangan ikutin dunia ini. Jangan ikutin suara teman. Boleh berteman, tapi lebih intimlah dengan Tuhan Yesus. Carilah harta yang terindah. Itulah Yesus. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Harta itulah Yesus, dialah kehidupanku. Amin, haleluya. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat malam saudara. Saya teringat sebentar lagi saya menyampaikan firman Tuhan. Setelah tidur nanti saya tidak tidur saudara. Menjelang pagi nanti dengar terus firman Tuhan. Saya cinta Yesus. Saya terus berjaga dan berdoa menjelang kedatangan Tuhan. Saya ingin menjadi domba bukan kambing, ingin menjadi gandum, menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan membawa minyak. Firman dan Roh Kudus menyertai kita. Immanuel. Amin.